Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mendapat pujian luas saat menghadiri rapat koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Rakor KPK RI, di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kang Deddy tampil berbeda dengan menyampaikan pidatonya secara langsung tanpa menggunakan teks maupun bantuan presentasi PowerPoint. Keberanian dan kemampuan Kang Deddy dalam menyampaikan materi secara lugas dan mengalir membuat banyak peserta rapat terkesan. Ia mampu menjelaskan berbagai poin penting dengan bahasa yang mudah dipahami dan penuh keyakinan, sehingga pesan yang disampaikan tersampaikan dengan efektif. Momen tersebut menjadi sorotan karena di era digital saat ini, kebanyakan pejabat lebih memilih menggunakan slide presentasi sebagai alat bantu. Namun, Kang Deddy justru menunjukkan bahwa kemampuan berbicara dan menguasai materi secara mendalam jauh lebih penting. Pujian pun mengalir dari berbagai kalangan, termasuk peserta rapat dan warganet yang menyaksikan video pidato tersebut. Mereka mengapresiasi gaya penyampaian Kang Deddy yang natural dan penuh percaya diri. Dalam pidatonya, Kang Deddy membahas berbagai strategi pemberantasan korupsi dan pentingnya sinergi antar lembaga serta peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya tersebut. Penyampaian tanpa teks membuat suasana rapat terasa lebih interaktif dan hidup. Kang Deddy juga menegaskan bahwa pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik tanpa bergantung pada alat bantu, agar pesan yang disampaikan lebih mengena dan mudah diingat. Ia berharap contoh ini dapat menginspirasi pejabat lain untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Rakor KPK RI yang dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah dan instansi terkait ini menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran Kang Deddy dengan gaya pidato yang unik menambah semangat dan energi positif dalam rapat tersebut. Dengan penampilan yang sederhana namun efektif, Kang Deddy kembali menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang tidak hanya fokus pada kebijakan, tetapi juga pada komunikasi yang mampu menggerakkan dan menginspirasi banyak pihak. Di mana itu letaknya? Letaknya adalah negeri ini masih kuat inefisiensi. Inefisiensi bukan hanya yang dicontohkan oleh Pak Presiden, kita melakukan pembenahan terhadap seluruh struktur anggaran. Tetapi realitasnya pertama adalah bahwa efektivitas pembangunan akan berjalan apabila ada kesetaraan. Di mana letak kesetaraannya? Pertama, kita realistis saja. Hubungan percepatan pengelolaan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPR. Di mana problemnya? Problemnya adalah bahwa di DPR sendiri itu ada problem anggaran. Jujur, kita nggak usah lagi ngomong bahwa ini kita sudah cukup, ini tidak cukup, tidak. Setiap orang pasti ingin ada peningkatan kesejahteraan. Ini contoh yang harus segera dikoreksi. Anggota DPRD mengikuti perjalanan dinas keluar kota, keluar provinsi, tujuannya selain kunjungan kan ada benefit yang bisa dibawa pulang. Kita kalau jujur begitu. Hari ini benefit itu tipis, tapi tipis pun harus dijalankan. Inefisiensinya di mana, Pak Direktur? Yang harus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah satu anggota DPR berangkat yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000. Take home pay-nya itu. Bagaimana ini DPR itu beranggapan kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya. Provinsi Kabupaten. DPR RI itu jelas. Nah sehingga di DPR RI ketika menjadi anggota DPR nggak usah lagi berpikir fokir, saya ngalamin. Gak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin. Karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja, sudah cukup. Nah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, biaya politiknya sama dengan DPR RI. Tetapi, ketika masuk, itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget. Tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.